Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayatun Nafia, saya dari MAN 1 Pasuruan. Oke, mohon izin tanya Bapak, dalam pemilihan prodi, seringkali terdapat pemilihan di siswa kami itu prodi yang sama, di PTN yang sama. Dan kami menyarankan untuk bergeser maksudnya tetap di prodi yang sama, bergeser PTN-nya. Tentu dengan melihat peringkat eligible dan keketatan di prodi tersebut. Gitu. Untuk tahun ini, Bapak, kan kurikulum merdeka. Nah, apakah peringkat eligible masih berpengaruh? Sehingga kalau kami menyarankan ke siswa kami, jika ada prodi yang sama yang diambil, tentu ada satu modal yang masih bisa dibuat alasan untuk tidak mengambil prodi yang sama di PTN yang sama. Yang kedua Bapak, yang kami tanyakan untuk KIPKA, pelamar KIPKA atau peserta KIPKA apakah mempunyai peluang yang sama dengan peserta yang bukan KIPKA? Karena mengingat tahun kemarin dari sosialisasi di PTNX kami mendapat informasi bahwa pelamar KIPKA itu lebih kecil peluang untuk diterimanya dari kuota yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung dijawab Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sudah tua jadi satu-satu ya kan. Kalau langsung 3 nanti lupa ya. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan pilihan ya. Yang pertama gini, kita sementara ini belum punya sistem untuk memilah gitu kan dan meranking siswa berdasarkan peminatan atau berdasarkan mata pelajaran pilihan yang mesti dia lakukan gitu. Jadi sementara kita masih belum mengembangkan ke sana, paling enggak untuk UNER ya. Saya nggak tahu di perguruan tinggi yang lain, tapi tetap pilihan itu akan kita lihat ketika ada posisi-posisi yang kurang lebih sama. Tapi kalau tidak, sementara pengelompokan kita masih di kurang lebih sama ya. Hanya kemudian kita lihat benar gitu kan. Artinya kita lihat benar itu gini, jadi misalnya farmasi. Ya. Farmasi itu tetap kita eligible-nya kita klasifikasi jadi 2 Pak. Eligible-nya kita klasifikasi jadi 2. Kemudian ketika kita mau nyentang itu kita lihat ini farmasi, kemudian mata pelajaran itunya apa. Gitu. Jadi kalau tandanya B itu berarti biologi gitu kan. Kalau F berarti fisika, kalau K berarti kimia, nah itu kita lihat. Oh dia ngambil nilai kimianya ternyata berapa dan seterusnya, itu kita bisa membandingkan antar siswanya. Sehingga boleh jadi ada yang ngambil biologi, ada yang ngambil farmasi, yang peringkat di atasnya itu ternyata yang mata pelajaran yang diambil itu, misalnya kalau agak ekstrim ya, ternyata fisika misalnya. Ya, fisika. Di bawahnya persis ada yang ngambil biologi atau kimia. Ya, tentu dalam posisi ini kita akan memprioritaskan yang ambil biologi atau kimia karena yang di atasnya adalah ngambilnya fisika atau matematika. Nah itu cara tapi agak-agak manual dikit, secara sistem kita masih belum sangat-sangat itu. Sehingga menurut kami urutan eligibilitas itu menjadi tetap penting untuk bisa dipertimbangkan. Ya. Maksud kita adalah gini, kalau case-nya UNER, mohon maaf, kalau case-nya UNER itu kan ngelihat posisi di sekolahnya saja. Posisi di sekolahnya saja. Sehingga ada kemungkinan kalau di UNER gitu kan, meskipun pilihannya sama, kalau posisinya berdempetan dan dia masuk dalam posisi putaran berikutnya, bisa saja dua-duanya akan bisa diterima dan itu nggak ada masalah.
Cuman tadi ketika dia mengambil mata pelajaran yang berbeda untuk di SMA-nya, itu akan kita lihat benar mana yang lebih sesuai dengan mata pelajarannya. Ya, jadi UNER tidak membandingkan nilai, gitu kan, apalagi membandingkan nilai antar sekolah. Ya, kita paling banter hanya membandingkan nilai di dalam sekolah yang sama, dalam satu pilihan program studi yang kurang lebih sama. Nah itu bisa kita lakukan sehingga sekali lagi linearitas itu tetap menjadi hal yang penting. Gitu. Kemudian soal KIP kuliah, Bapak sekalian, KIP kuliah ini sangat tergantung pada PTN-nya. Ya. PTN yang selama ini menerima jatah dari pusat itu kecil, ya, kecil, sementara peminatnya banyak, memang dibatasi. Ya, memang dibatasi. Kalau enggak nanti semuanya KIP kuliah soalnya. Yang daftar di sana itu KIP kuliah. Jadi ada PTN-PTN tertentu, mohon maaf gitu kan, itu yang memang harus membatasi KIP kuliahnya. Karena kalau enggak dibatasi, itu mereka nanti nggak dapat KIP kuliah. Karena apa? Karena misalnya anggap aja KIS UNER. Kalau KIS UNER agak sebaliknya ya. UNER itu mendapatkan jatah KIP kuliah itu 1.200 misalnya. Ya, ya. Misalnya 1.200. Nah, mau nggak mau kalau kemudian yang diterima itu ternyata melebihi 1.200, ya nggak mungkin. Nanti ada misalnya 1.300 KIP kuliah, ya yang 100 nggak ada yang ngasih, ya kasihan gitu kan. Oleh karena itu kemudian dengan sangat terpaksa kalau posisinya begitu, dan ini bukan di UNER gitu kan, maka ya UNER hanya menerima 1.200 saja yang dari KIP kuliah. Meskipun sesungguhnya yang mungkin layak untuk diterima itu 1.300. Karena apa? Karena jatah dari pusatnya sana hanya 1.200. Tapi untuk case UNER kita nggak pernah membatasi kesempatan untuk KIP kuliah. Jadi biasanya mohon maaf untuk di UNER ini yang diterima di KIP kuliah itu kurang lebih bahkan lebih tinggi sedikit daripada rata-rata. Ya. Jadi lebih tinggi sedikit daripada rata-rata persentasenya. Jadi pendaftarnya misalnya 100, kalau yang rata-rata itu diterimanya 20 misalnya, kalau yang pendaftarnya KIP kuliah itu 100, yang diterima itu bisa 25. Kalau di UNER, ya, karena kita nggak membatasi dan kebetulan alokasi kami di KIP kuliah itu sampai dengan 1.400. Ya, 1.400 sehingga SMBP itu biasanya 300 sampai dengan 400 yang KIP kuliah. Yang murni artinya kita nggak ngelihat KIP kuliah atau apa, tiba-tiba saja kemudian setelah dihitung ya sudah ada 400, ya sudah selesai gitu kan. Kita nggak akan batas-batasi, oh ini udah kelebihan ini enggak ya. Kecuali kalau di mandiri gitu kan. Kalau di mandiri memang kita batasi kalau di mandiri. Tapi kalau di SMBT, SMBP nggak ada batasan. Untuk KIS UNER. Tapi kalau jenengan nanti daftarnya, mohon maaf kita sebut aja misalnya, mohon maaf gitu kan. Misalnya daftarnya di UTM misalnya, atau di UNESA, pendaftar KIP kuliah itu banyak sekali. Sementara alokasi dari Jakarta terbatas. Sehingga mau nggak mau dibatasi gitu. Kalau enggak nanti nggak ada yang bayari Pak. Kasihan gitu, udah diterima kemudian KIP kuliah, kemudian di Jakarta nggak bisa dibiayai. Nah ini menurut saya jadi hal yang menurut saya nanti ada demo lagi gitu kan. Sudah diterima tapi nggak dapat KIP kuliah, nanti kalau berbondong-bondong ke Jakarta, sehingga mereka mohon maaf bukan di UNER, terpaksa harus membatasi itu meskipun tidak sangat-sangat ketat sih, tapi kalau terlalu banyak ya itu ya. Karena kalau mohon maaf UTM itu ya 80% KIP kuliah gitu. Ya, padahal alokasinya hanya 1.000 sekian, 1.000 sekian. Nah ini yang menurut saya harus diperhatikan. Jadi KIP kuliah itu bukan karena apa? Karena alokasi dari Jakartanya yang memang tidak sebanyak yang diberikan ke perguruan tinggi. Ya, jadi alasannya begitu. Sehingga kalau jenengan milihnya UNER, insya Allah nggak ada batasan untuk KIP kuliah. Kecuali kalau mandiri memang kita jatah ya. KIP kuliah hanya sekian. Kalau SMBT, SMBP semua masih bebas-bebas saja. UI mungkin juga kurang lebih sama gitu kan, yang besar-besar itu kelihatannya ya Brawijaya, wallahu a'lam, tapi ya unda-undi lah, artinya unda-undi itu cukup banyak juga yang KIP kuliah, tapi alokasi dari Jakartanya biasanya kurang. Yang sering ngeluh itu UNESA dan UTM. Jadi KIP kuliah yang diterima itu 2.000, jatahnya hanya 1.000.
Nah yang 1.000 ini nggak ada kok biaya piye gitu. Akibatnya ya sulit ya daftar ke sana semuanya aja. Benar insya Allah masih aman gitu kan. Putra putri jenengan yang pintar-pintar yang ranking 1, yang KIP kuliah suruh daftar ke UNER gitu. Jadi ya cuman pilihannya tolong disebar ya. Pilihannya tolong disebar, jangan ngumpul karena kalau ngumpul itu kans untuk nggak diterimanya besar. Ya. Bukan karena kita nggak mau, tapi kan nggak diterimanya besar. Ya jadi ini tanggapan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Berikutnya dari yang sisi sini, kolom sini mungkin di belakang itu Bapak yang di atasnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Saya Pak Muhajir dari SMK Budi Utomo Gading Mangu, Jombang. Mohon izin Prof, yang pertama karena kami juga sebagai guru BK sudah menggebu-gebu beberapa puluh tahun kayaknya belum ada yang lolos sampai ke UNER. Makanya ini sampai bingung ini. Kita yang dari SMK-nya bukan SMA, kalau SMA insya Allah sudah banyak, kalau SMK-nya kebetulan baru. Pertanyaan yang pertama, mohon izin Prof. Badrus, untuk jalur SNBP, kenapa tidak dibuat sistem dengan aplikasi yang bisa melihat langsung poin yang didapat? Sehingga ketika nanti kita mengarahkan siswa, ketika nilai, mohon izin, karena kami dari sekolah SMK Budi Utomo itu masih akreditasi B, secara otomatis mindset kami kadang-kadang itu akreditasi B masuk UNER, kita sudah ngoyak siswa, kamu harus ikut ini, tingkat nasional dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya sampai hari ini kami belum tembus. Mohon izin. Jadi kalau nanti aplikasinya bisa dilihat langsung secara otomatis, ketika siswa tersebut memasukkan nilai rapot, prestasi dan lain sebagainya, secara otomatis akan terlihat, oh anak ini tidak bisa lolos karena grade-nya yang di atas sekian. Sementara ini yang kami dapat ketika ikut seleksi SNBP, seolah-olah, mohon izin Prof, seperti lotre. Hari berat yang sekian, ya Son. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi harapan kami, kenapa kok tidak langsung terlihat di poin anak yang masuk itu berapa. Yang kedua, mohon izin kepada Bapak Rektor, tadi ada di jalur mandiri, tadi dijelaskan ada melalui kemitraan. Jalur mandiri melalui kemitraan. Jika boleh tahu, bolehkah dijelaskan bagaimana bisa menjadi mitra dari UNER yang pertama, atau seperti apakah proses bisa menjadi kemitraan dengan UNER? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Badrus. Nunggu lulus soalnya. Kita doakan Pak Badrus segera lulus. Ya Allah. Biar tadi doa profesornya segera turun juga. Oke, jadi gini Pak, yang pertama nanti Pak Badrus bisa melihat soal sistem dan lain-lain gini. Kalau yang berkaitan dengan A dan B itu kalau di UNER ya, kalau di UNER itu kita nggak pernah melihat A dan B-nya. Gitu. Ya. Yang kita lihat adalah indeks sekolahnya. Jadi nggak peduli apakah dia itu B atau mungkin C gitu kan. Kalau ternyata komponen utamanya misalnya rata-rata nilai UTBK-nya ternyata tinggi, itu bisa rankingnya tinggi Pak. Yang kalau rankingnya tinggi maka poinnya kita anggap tinggi gitu. Ya. Lagi-lagi karena gini Mas, kita nggak pernah melihat orang itu dari poin kemudian kita bandingkan dengan anak yang lain. Kalau di UNER sekali lagi, kalau di UNER, di tempat yang lain juga begitu. Artinya apa? A atau B itu nanti sangat tergantung pada kebijakan dan sistem yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Sehingga nggak mungkin dibikin oleh SNPMB karena lagi-lagi penerimaan mahasiswa baru itu murni ranahnya perguruan tinggi,
bukan ranahnya SMPMP gitu kan. Jadi yang bertanggung jawab nanti nerima gak nerima itu ya rektornya gitu kan. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan apakah bisa tembus UNER SMK ya Pak ya. Kalau SMK saya nyoba Pak, ini nyoba aja. Jadi ini nyoba gitu kan. SMK-nya apa Pak? Enggak jurusannya? Ya coba gini, Pak kirimkan yang ranking 1 di sana masuk ke apa Pak? TRIK. Masukkan yang nomor 1 atau nomor 2 ke TRIK. Saya minta nanti Pak Warek untuk bisa menerima di sana. Sama-sama D3-nya. Ya. Ya, tapi syaratnya ranking 1, ranking 2-nya. Untuk nembus saja, untuk tadi istilah kemarin itu dobrak gitu kan. Untuk dobrak, jadi ranking 1, 2. Enggak, biar ada yang untuk buka tadi, untuk pikat biar ada yang di UNER tadi caranya ya tadi, ranking 1, 2-nya jangan dibiarkan milih sakarepé dhewe, Pak. Lagi-lagi kalau ranking 1, 2 meskipun tadi ada tag jaringan dan lain-lain, kalau milihnya tetap SI, S1 Pak, agak berat. Tapi kalau tadi untuk mengawali, tolong diarahkan ke TRIK gitu kan, itu kansnya cukup besar dan nanti ingatkan Pak Warekama untuk untuk bisa mengawal. Gitu caranya Pak. Jadi untuk ngawali itu ya yang ranking 1 suruh ke manajemen pemasaran, suruh ke teknik apa, suruh ke apa. Kalau di SMK ya tolong di 3 gitu kan. Nah itu untuk yang tadi, untuk yang SMK atau SMA yang jauh di luar 1000 besar ya misalnya, di luar top 1000 itu caranya begitu untuk bisa masuk mendekati ring 1 di level Universitas Airlangga gitu ya. Ya jadi itu strategi yang bisa kita lakukan. Hanya itu toh, ada lagi pertanyaannya? Oh, gini Pak, jadi sebenarnya kemitraan itu adalah gini konsepnya. Kemitraan itu komitmen pembiayaannya itu dilakukan oleh mitra Pak, bukan yang bersangkutan. Jadi misalnya kita punya banyak mitra, seluruh Pemda itu mitranya UNER, kemudian kawan-kawan di Pemda itu mengirimkan si A, si B dibiayai oleh Pemda itu atau oleh perusahaan itu atau oleh apa, nah itu jalurnya jalur kemitraan. Jadi bayarnya itu sebenarnya ya, makanya tarifnya agak tinggi, jadi bukan dibayari oleh yang bersangkutan. Kalau dibayar yang bersangkutan salah kita gitu kan. Jadi karena ada kemitraan yang bayari bukan individu tapi unit atau organisasi, bisa Pemprov, bisa Pemkot, bisa beasiswa macam-macam kemudian diarahkan ke kita, nah itu masukkan ke jalur kemitraan. Jadi mitranya itu bukan SMA mitra Pak. Mitra itu adalah unit-unit yang akan mampu membiayai putra-putri yang akan diteskan ke UNER gitu kan. Dan memang mitra itu ya punya MOU, punya kerjasama dengan UNER, tapi hampir semuanya kalau di Jawa Timur ini Pemkap macam-macam itu bisa ke sana. Dan biasanya kalau ada yang mau membiayai untuk masuk UNER itu biasanya mitranya UNER gitu. Jadi kalau nggak mitranya UNER nggak akan mau membiayai masuk UNER. Jadi mitra itu bukan sekolahnya tapi sumber pembiayaannya itu nanti adalah dari mitra itu. Makanya tarifnya agak sedikit berbeda gitu kan, agak lebih tinggi karena apa? Karena kita nggak ngambil ke pribadi tapi kita ngambil ke industri atau perusahaan yang akan menitipkan. Jadi contoh case-nya gini aja, Pemkap Banyuwangi itu punya program untuk nyekolahkan dokter. Nah itu yang biayai Pemkap Banyuwangi Pak. Nah itu bisa melalui jalur kemitraan untuk misalnya menyiapkan dokternya, menyiapkan akuntannya, menyiapkan apanya. Nah itu yang biayai Pemkap Banyuwangi untuk di jalur mandiri. Ya jadi jangan salah, kemitraan itu tadi
idenya adalah yang membiayai kuliah itu adalah mitra, industri atau perusahaan atau organisasi, bukan pribadi atau yang bersangkutan. Itu Pak, jadi semua SMA di Jawa Timur dan di Indonesia adalah mitranya Universitas Airlangga. Ya. Kita intinya gitu, monggo. Jadi Pak Badrus